Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rusmini Eskep Nurse STRKep SH selaku Kaprodi D3 Kebidanan Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang saya hormati para dosen Prodi D3 Kebidanan Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang saya hormati Bapak Bivit SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tidak lupa teman-teman saya tingkat 3 Prodi D3 Kebidanan Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Nur Hadiatul Zulaini, NIM akhir 74 dari tingkat 3B Prodi D3 Kebidanan Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan memaparkan sedikit sosialisasi mengenai faktor utama baby blues pada ibu pasca melahirkan. Sebelumnya, pengertian baby blues itu sendiri yaitu perasaan sedih yang dialami ibu setelah melahirkan. Perubahan ini sebenarnya merupakan respon alami dari kelelahan pasca melahirkan. Baby blues masuk ke kategori gangguan mental ringan, bisa muncul 2-2 minggu setelah melahirkan. Gejala baby blues itu sendiri yaitu yang pertama, dipenuhi rasa kesedihan dan menangis tanpa sebab. Yang kedua, mudah kesal, mudah tersinggung, dan tidak sabaran. Yang ketiga, tidak memiliki atau memiliki sedikit sekali tenaga. Yang keempat, cemas, merasa bersalah dan tidak berharga. Yang kelima, tidak tertarik merawat bayinya atau bahkan menjadi lebih khawatir kepada bayinya. Yang keenam, ada tidak percaya diri. Yang ketujuh, sulit beristirahat dengan tenang. Yang kedelapan, perasaan takut menyakiti diri sendiri dan juga bayinya. Penyebab dari baby blues itu sendiri yaitu yang pertama ada perubahan hormonal. Setelah melahirkan, terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang drastis. Juga disertai dengan penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid sehingga menyebabkan ibu merasa lelah, penurunan mood, dan juga perasaan yang tertekan. Yang kedua ada dukungan sosial. Perhatian dari lingkungan terdekat seperti suami dan keluarga juga berpengaruh. Dukungan berupa perhatian, komunikasi, dan hubungan emosional yang hangat itu sangat penting. Dan dukungan sosial bisa juga dalam bentuk kenyamanan dan juga bantuan. Yang keempat ada komplikasi melahirkan. Baby blues bisa muncul disebabkan karena proses persalinan yang sulit seperti perdarahan, pasca ketuban dini, dan juga posisi bayi yang tidak normal. Dampak dari baby blues itu sendiri yaitu yang pertama pada ibu bisa menyalahkan kehamilannya, sering menangis, mudah tersinggung, insomnia yang berat pada anak. Ibu yang mengalami baby blues akan berdampak pada anak, yaitu bisa membuat masalah perilaku, perkembangan kognitif yang terganggu dan sulit bersosialisasi, dan juga masalah emosional. Dampak baby blues juga berpengaruh pada suami. Suami akan menganggap ibu tidak becus dalam mengurus anak, bahkan untuk melakukan hubungan seksual dengan suami, istri biasanya merasa takut karena akan mengganggu bayinya. Baby blues itu sendiri bisa dicegah dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempersiapkan jauh-jauh hari kelahiran yang sehat. Ibu dan suami harus benar-benar mempersiapkan dari segi kesehatan janin dalam kehamilan, mental, finansial, dan juga sosial. Yang kedua, adanya pembagian tugas antara ibu dan suami pada masa kehamilan, sehingga ibu tidak akan merasa kelelahan dan selalu akan merasa dibantu oleh suami dan juga sekelilingnya. Yang ketiga, jangan membebani diri ibu untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri, yaitu pekerjaan bisa saling dibantu oleh suami, mertua, ibu, atau bahkan saudara, sehingga ibu tidak akan merasakan sendiri.
Yang keempat ada istirahat yang cukup. Nah, Ibu, untuk istirahat bisa tidur ya Bu. Apabila Ibu mengalami bayi Ibu tidur, Ibu sebaiknya juga ikut tidur. Dan juga suami juga ikut menemani, mengganti jika malam-malam ibunya merasa kelelahan, suami bisa membantu mengganti popok atau dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian hadirin yang berbahagia. Dengan adanya sosialisasi ini, Bapak Ibu semuanya bisa mengambil pelajaran atau untuk kedepannya, untuk tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan dan bersalin, sehingga tidak akan terjadi baby blues ya Bu ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan baby blues pada ibu pasca melahirkan. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.